Kemarin sih ikut partisipasi ke G20. G20 ya, di Borobudur. Di Borobudur. Ya. Oh, belajarnya sampai jauh teman-teman, sampai ke negeri beruang putih, di negeri Rusia ya, negaranya Papa Putin. ya, ini Lydia kuliah spesial musik ya, master musik di Rostov, Rusia. Ya. Mungkin kalau bagi saya pribadi musik klasik tuh kayak dasar dari semuanya. Okay. Jadi ketika misalnya saya bisa menguasai musik klasik, mau ke genre apapun lebih mudah. Mungkin memang ada, maksudnya nanti pada akhirnya saya juga harus belajar untuk mendalami genre tersebut. Genre tertentu. Cuman mungkin secara teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman di program Bisa Bincang Santai Suara Merdeka di channel YouTube Kedu TV Official ya. Kita di tempat yang istimewa ya, tidak seperti biasanya. Meskipun suasananya hampir sama, klasik gitu kan, tapi saya ada di tempat yang spesial ini di Hotel Atria Magelang, salah satu hotel bintang 4 yang ada di kota Magelang. Dan ini sudutnya namanya sudut klasik ya, dengan ornamen yang klasik, kursi yang klasik ya. Ini spesial juga karena pagi ini saya sudah dengan bintang tamu yang istimewa, dari seorang pemain musik ya, atau musisi dari Surabaya yang kebetulan nanti akan pentas di kota Magelang di hari Jumat tanggal 18 ya, Jumat malam di Hotel Atria Magelang juga. Sudah bersama dengan saya ini dengan Mbak Lydia Evania Lukito, betul ya? Pagi, iya. Iya, lengkap sekali saya. Oke, selamat pagi Mbak Lydia, sehat ya? Sehat. Jauh-jauh dari Surabaya. Iya. Ya, selamat datang. Ini program kami dari Bisa Bincang Santai Suara Merdeka di Kedu TV Official ya, channel kami. Ya, nah ini kita bincang tentang musik ya. Dan Lydia kesempatan berharga sekali ini bisa pentas di kota Magelang, di Hotel Atria Magelang gitu ya. Iya, betul. Ya, sejauh mana nih persiapannya Mbak Lydia? Persiapan untuk pentasnya sendiri sebenarnya kita udah siapinnya cukup lama. Cukup lama, oke. Memang waktu itu kan sempat ada kendala untuk memang aslinya kan inginnya di bulan Oktober, tapi karena ada suatu hal dan lainnya akhirnya kita mundurkan ya. Jadi cukup bersyukur akhirnya bisa terlaksana. Oke, ya kita tunggu-tunggu ini besok ya, Jumat ya. Oke, mudah-mudahan saya bisa nonton. Iya, Mbak Lydia ini seorang pemain biola teman-teman, atau bahasa Jawa nih, violinis ya, pemain biola dan klasik. Ini menarik sekali ya. Saya ingin tahu nih Mbak Lydia, mungkin masa kecilnya seperti apa sih sehingga mengenal musik, apakah dari keluarga musisi atau seperti apa Mbak Lydia? Mungkin kalau dari keluarga sendiri sebenarnya nggak terlalu yang begitu ke musik ya. Tapi memang waktu itu sempat waktu saya masih kecil memang ada dimana saya datang ke konser klasik memang. Konser klasik. Waktu itu di situ masih instrumennya piano. Jadi waktu saya ngelihat permainan performernya, terus jadi saya juga tertarik untuk ingin belajar. Mungkin dari situ akhirnya mulai mengenal musik klasik. Usia berapa itu? Kayaknya umur 4 mungkin ya. 4 tahun? Ya. Sudah diajak ke konser klasik ya? Saya 4 tahun mungkin masih mainan. Iya kan? Mainan di sawah, mainan di kebun ya. Dan ini udah nonton konser klasik gitu kan? Ya mungkin dari orang tua mikirnya kan sebuah kesempatan yang jarang ya mungkin ya. Pada saat itu ya mungkin untuk konser klasik itu. Jadi mungkin beliau mikirnya adalah ya udah dicoba kita datang konser terus nanti ya udah cuma sekedar pengalaman aja. Dan pengalaman pertama itu langsung tertarik dengan musik waktu itu piano ya? Iya, jadi waktu itu memang saya belajarnya awal piano dulu. Kemudian sampai ke biola ini beralih ya? Iya. Atau masih sampai sekarang sebenarnya?
Maksudnya untuk instrumen pianonya? Sebenarnya sih masih, cuman memang udah nggak terlalu difokusin ya. Memang saya sudah lebih fokusnya ke biola. Kenapa beralih dari piano ke biola? Beda alatnya, beda nuansanya? Iya, memang waktu itu juga sempat belajar biola juga karena ngelihat konser juga. Dan waktu itu juga kakak saya memang itu saya kenal punya kakak. Waktu itu juga sempat dia mau belajar biola. Jadi akhirnya saya juga ya udah saya mau ikut belajar biola. Jadi pada saat kecil itu memang belajarnya waktu itu barengan, jadi piano dan biola. Gitu. Tapi memang akhirnya ketika waktu mau milih mau instrumen apa, akhirnya saya pilih biola. Karena apa? Karena memang saya ngerasa di Indonesia musik instrumen biola yang khususnya memang masih bisa memang sudah agak lebih maju ya untuk saat ini. Cuman masih kurang dibandingkan dengan instrumen piano. Jadi, peminatnya ya? Iya, peminatnya dan juga penggiatnya juga. Ya, jadi memang kenapa akhirnya itu mungkin lebih susah? Mungkin ya juga dan aksesnya juga. Membanding piano ya? Iya, dan aksesnya juga mungkin lebih susah sekali. Akses apa akses maksudnya? Untuk ini kan kalau misalnya kita mau belajar biola kan harus ada instrumennya dan harus ada ininya dan kan kadang kan orang masih mungkin kalau yang kepingin cuman hanya sekedar untuk kepingin tahu kan kadang jadi ragu ya karena harus udah siap alatnya. Betul. Udah harus ini kayak gitu. Sedangkan kalau piano mungkin ya aksesnya masih bisa dibilang lebih mudah kan masih ada pengganti keyboard atau apa kayak gitu. Dan kalau dari instrumennya sendiri itu jatuh cinta dengan biola itu kenapa? Suaranya yang seksi misalnya seperti bentuknya. Ya kan biola identik dengan seksi kan. Gitar ya biasanya ya. Gitu ya sama ya. Oh iya gitar juga sama ya. Mungkin kalau itu lebih ke ini aja sih yang tadi saya bilang tadi karena mungkin masih kurang ya ininya edukasinya dan juga ininya kurang, jadi mungkin di situ saya juga merasa tertantang untuk menggeluti itu. Iya, betul. Dari kecil sampai sekarang itu dulu belajarnya sama orang, sama kakak atau otodidak gitu? Belajar waktu itu ada gurunya. Ada gurunya, di rumah gitu ya? Iya di Surabaya. Surabaya ya. Iya. Dan kuliahnya pun di musik ya waktu itu. Iya. Dan sampai terbang jauh ini. Tapi sebelum terbang jauh ini kan di Jakarta ya, di betul. Universitas Pelita Harapan, ngambil musik juga. Betul. Dan spesialisnya apa? Biola pertunjukan. Dan belajar klasiknya sendiri itu kapan? Sebenarnya dari awal sih, jadi dari awal saya belajar itu memang sudah arahnya ke klasik. Kenapa itu memilih klasik, tidak kemudian ngepop atau apalah gitu? Mungkin kalau bagi saya pribadi musik klasik tuh kayak dasar dari semuanya. Jadi ketika misalnya saya bisa menguasai musik klasik mau ke genre apapun lebih mudah. Mungkin memang ada maksudnya nanti pada akhirnya saya juga harus belajar untuk mendalami genre tersebut. Cuman mungkin secara teknik, secara permainan mungkin itu menurut saya klasik cukup sebagai dasar ya. Dasarnya musik. Iya karena karena memang pada zaman dulu kan memang musik klasik benar-benar apa ya digarap begitu sangat detail ya. Iya seperti itu. Memang jadi dasar ya. Letak dasar musik saat ini. Iya jadi saya sih menganggapnya kalau mau belajar misalnya belajar musik klasik itu nanti ke depannya mau ke genre apapun ya mudah. Mungkin memang pasti nanti ada penyesuaian penyesuaian harus belajar lagi apa kayak gitu, cuman lebih memudahkan. Sempat terpikirnya bosan enggak bermain musik atau saking cintanya harus seperti belahan jiwa? Bosan ya wajar sih. Semua musisi kayaknya pasti mengalami hal yang sama. Menemui kejenuhan. Ada caranya enggak untuk bangkit lagi, semangat lagi gitu kan? Banyak sih sebenarnya dan saya yakin juga setiap musisi orang juga beda-beda ya cara ininya
sih. Oke. Dan ini belajarnya sampai jauh teman-teman, sampai ke negeri beruang putih, negeri Rusia ya, negaranya Papa Putin. ya ini Lydia kuliah spesial musik ya, master musik di Rostov, Rusia. Itu sejarahnya seperti apa, Lydia? Kalau ke Rostovnya sendiri, waktu itu tuh kebetulan almarhum dosen saya waktu di Universitas Pelita Harapan itu memang juga belajar di Rusia. Gitu. Jadi waktu itu tahun ketiga atau tahun kedua yang udah mau lulus ya, biasanya kan udah mulai harus pikir mau setelah lulus mau apa kayak gitu. Jadi memang waktu itu saya memang kepingin untuk sekolah lagi untuk lanjut gitu. Jadi saya juga minta tolong kepada almarhum untuk minta tolong pendapat dan juga advice seperti apa ya. Pertamanya memang sama sekali nggak kepikir untuk mau ke sana. Saya nggak kepikir. Terus setelah diskusi banyak hal bincang-bincang kayak gitu, tiba-tiba cuman terlintas saja sih di pikiran saya kayak gitu. Kenapa kok nggak belajar di Rusia ya kayak gitu. Mungkin karena di Indonesia memang masih jarang ya. Jadi mungkin orang nggak terlalu langsung terpikir untuk ke sana. Jadi akhirnya waktu itu saya juga akhirnya bilang kepada almarhum kayak kalau misalnya saya belajar di sana gimana gitu. Caranya gitu ya. Dan maksudnya pendapatnya apa kayak gitu. Dan ternyata memang almarhum merespon dengan sangat baik gitu, pendapatnya gitu. Dan akhirnya almarhum banyak yang membantu saya sih untuk akhirnya bisa ke sampai ke Rostov sana. Ya. Iya, betul. Dan di Rostov berapa lama? Lydia? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Iya. Kuliah di sana ya. Iya. Full di sana ya. Jarang pulang. Iya. Nah, apa yang dilakukan di sana nih selama mungkin menempuh pendidikan dan di luar pendidikan di sana? Sebenarnya lebih pendidikan, iya fokusnya memang sekolah ya, fokus pendidikan. Cuman untuk kegiatan di luar pun sebenarnya kegiatan yang menunjang pendidikan kan juga banyak karena memang ekosistem dan juga sistem kulturnya semuanya kan juga sudah lebih maju. Lebih maju di sana ya. Jadi ya akhirnya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Ya menambah pengalaman sih sebenarnya. Dan juga menambah wawasan ya, melihat yang baru. Ya, punya pengalaman apa di sana yang menarik ini? Barangkali di kuliah di sana jauh beda ya dibanding Indonesia ya. Sama mungkin juga pengalaman konser atau bermain musik pentas di sana gitu. Iya pentas pasti ya kadang memang karena ada wajib ya memang harus kan saya juga ngambilnya pertunjukan. Untuk pendidikan iya memang berbeda sih. Beda jauh ya. Ya nggak terlalu jauh kalau sekarang ya. Mungkin ininya ya dari segi sumber daya manusianya juga betul dan juga sistemnya juga yang memang karena memang sudah terbentuk ya sistemnya, kulturnya semua. Jadi memang di sana memang rapih sih sistem edukasi musik ya khususnya. Jadi dari anak SD itu sudah bisa sudah mau masuk di sekolah yang memang khusus untuk musik itu udah bisa. Ketat nggak di sana kuliahnya? Maksudnya seberapa disiplin sih kuliah di sana? Barangkali beda-beda enggak dengan kultur di Indonesia gitu? Disiplin sih cukup ya kurang lebih lah ya mungkin sama Indonesia ya. Cuman mungkin yang bedain adalah standarnya mungkin. Standarnya? Ya. Seperti apa tuh? Sini seperti apa, di sana seperti apa ini? Ya mungkin karena juga ya itu tadi sistem edukasi, kultur semuanya juga udah ini. Jadi akhirnya kan otomatis standar mereka juga cukup tinggi ya dibandingkan dengan yang ada di sini. Seperti itu sih. Ya karena negara maju ya, negara yang sudah adidaya lah ya, otomatis standarnya di atas kita lah ya. Kita bisa mengikuti ya di sana. Iya. Awalnya kepondal-pondal. Iya, adaptasi pasti ya. Adaptasi ya. Sana gurunya siapa yang kemudian menjadi inspirasi di Lydia di sana? Jadi kebetulan guru saya yang paling menginspirasi itu sebenarnya ada dua. Ada dua. Okay. Jadi memang satu yang guru mayor yang memang utama saya, dan satu sebenarnya
dibilang guru mayor juga sebenarnya bukan, tapi kayak semacam guru musik kamar. Tapi dia juga sering berkolaborasi dengan saya juga. Udah almarhum juga. Jadi tapi beliau banyak yang ngasih saya masukan sih dari segi musik, dari segi kehidupan apapun itu. Jadi memang ya cukup ini juga sih, banyak dapat masukan dan inspirasi dari mereka berdua itu ya khususnya ya. 3 tahun belajar di Rusia ya kan, dan memutuskan kembali ke Indonesia. Tidak berkarir di sana. Mungkin ada alasan kuat ini, pengen pulang kampung mungkin dengan keluarga, atau justru seperti apa di sini? Mungkin keluarga juga salah satunya. Kemudian juga saya juga kepingin untuk bisa berkontribusi sih sebenarnya untuk di sini negara kita ya. Dan kembali lagi dengan bermain musik atau kemudian menjadi lecturer ini untuk pengajar? Iya, mengajar dan juga berbagi musik juga. Ya, berbagi musik juga menurut saya salah satu kontribusi juga. Gitu. Punya studio sendiri? Ada. Ada di Surabaya? Iya. Namanya apa? Nama saya sendiri sih. Nama sendiri. Ya, ada alamat webnya ya nanti ya bisa disebutkan. Ini mungkin selama 3 tahun di Rusia ini masih ingat gak bahasa-bahasa sana? Kurang lebih ya. Ya, mungkin menyapa subscriber kita ini ya kan, selamat pagi atau selamat siang. Mau ngomong apa? Selamat pagi aja. Iya, boleh bahasa Rusia ya. Dobry utro. Oke. Selamat pagi itu ya. Iya. Selamat makan gitu. Priatnava Petita. Ya. Nggak begitu mudah saya. Iya. Masih ingat lah ya bahasa-bahasa sana ya. Lebih, ya. Tapi di sana pakai bahasa Inggris ya? Enggak, harus bahasa Rusia. Harus bahasa Rusia? Oh gitu. Iya. Bagus lah itu kan. Jadi cinta bahasa lokalnya ya. Nah, kembali lagi setelah ke Indonesia, sekarang menjadi pengajar ya. Dan untuk pentas-pentas cukup sering ya. Iya. Dan yang terbaru sebelum di Magelang nih, apa ini yang terbaru kemarin? Kemarin sih ikut partisipasi. G20. G20 ya? Di Borobudur. Sandi Borobudur? Ya. Oh, pada dekat, saat berarti. Deket banget, ini cuma berapa menit dari Hotel Atria ya. Kemarin pentas menyambut delegasi ini ya, dari G20 itu ya di Borobudur ya. Iya. Itu bareng dengan siapa di sana? Itu memang formatnya kan orkestra ya. Orkestra. Jadi memang dan personel orkestranya sendiri adalah representasi dari member G20. Jadi setiap negara G20 mengirimkan representasi untuk bergabung dengan kita. Main bersama. Main bersama di situ, dan saya sempat lihat. Tapi saya nggak plego ini ternyata ada lihat di sana. Ya kan? Saya sempat lihat, nggak nyangka saya ternyata main di sana. Saya sempat lihat konsernya memang luar biasa sekali, dengan kemegahan Candi Borobudur di belakang ya, dengan musisi-musisi hebat-hebat juga dari negara-negara G20, termasuk Lydia mewakili Indonesia ya. Bersama dengan komposernya ya, komposernya Indonesia kan. Betul. Siapa itu? Ananda Sukarlan ya, itu juga pernah main kayaknya di Magelang itu. Ananda Sukarlan itu. Dan promotor kita ini Komunitas Gandrung Seni kan. Nah, beliau ini nanti kita wawancara teman-teman, promotornya kegiatan konser namanya Exotic Rendezvous. Oke. Bersama dengan Jennifer ya. Dan Neam. Oke. 3 cewek cantik ini akan pentas bersama di Hotel Atria Jumat malam ya. Lydia di biola, Jennifer di piano dan Neam di cello. Ini kan patut kita tunggu pentasnya, dan teman-teman bisa menyaksikan nanti di channel kita ya. Mudah-mudahan ada nanti. Oke, Lydia, soal musik klasik ini tadi sempat disinggung juga, musik klasik sebagai dasar ya. Jadi saya ingin tahu nih pendapatnya di Indonesia sendiri, musik klasik itu seberapa jauh sih diterima di masyarakat itu? Apakah harus seperti yang di Eropa yang penontonnya elit ya, kalangan atas, atau seperti musik lokal kita dangdut yang setiap orang tahu nih, masyarakat Indonesia mungkin merakyat banget, itu seperti apa sih musik klasik menurut Lydia? Mungkin kok menurut saya musik klasik sendiri memang
memang bisa dibilang karena musik klasik bukan budaya kita ya, iya, bukan karena budaya luar. Sedangkan kalau di Barat sendiri musik klasik tuh sudah kayak bisa bilang kayak dangdut, gitu. Dangdutnya sana. Jadi sebenarnya aksesnya juga sangat mudah. Jadi konser juga maksudnya hampir setiap, ya nggak setiap hari, tapi setiap minggu pasti selalu ada. Ya kadang juga bisa buka konser di open air semacam itu. Jadi ya memang karena budaya mereka juga ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri sebenarnya dibilang untuk sulit atau untuk susah aksesnya sebenarnya udah jauh lebih baik mungkin ya dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Tapi memang masih harus ditingkatkan lagi ya, karena kan masih belum merata ya. Mungkin di kota besar sudah seperti itu, tapi mungkin di kota-kota yang mungkin lebih kurang ininya penduduknya dan juga majunya, ya itu memang masih yang harus ditingkatkan terus. Tapi dari sekian banyak konser ini sudah ke mana saja nih Lydia ini? Di Indonesia khususnya sama beberapa di luar negeri barangkali? Kalau konser sendiri di Indonesia ya, di Bali pernah, di Manado juga pernah, terus ke Jogja ya. Iya, Jogja. Belum lama juga ya Jogja ya? Iya. Bareng Neam ya? Iya betul. Bareng Jennifer juga sebenarnya. Bareng Jennifer juga? Tiga ini memang kemana-mana bareng ini. Iya. Terus kemana aja? Kalau di luar negeri? Di luar negeri sih kebetulan dulu sempat terus terakhir kan ikut, tapi itu orkestra ya, ikut ke Singapura. Terus pernah juga waktu itu sama grup trio dulu, Cascade ya, mungkin tahu. Cascade Trio itu? Ya, Cascade Trio. Kita dulu juga pernah main di US. Itu juga. Cukup banyak juga negara-negara ya dijajah ini. Nah dari sekian ini respon mereka seperti apa? Khususnya di Indonesia ya? Khususnya di Indonesia. Sebenarnya kalau di Indonesia cukup antusias ya, menurut saya ya. Pernah juga waktu itu di Medan juga konser, cukup antusias sih sebenarnya. Ya mungkin karena memang suatu yang baru juga mungkin ya bagi mereka. Jadi akhirnya mereka juga antusias untuk ingin tahu seperti apa sih klasik. Oke. Berarti mudah-mudahan di Magelang juga antusiasnya tinggi ya. Ya, amin ya, mudah-mudahan. Oke, siap. Teman-teman, ini menarik sekali ya perbincangan saya dengan Lydia. Ini pemain biola kebanggaan kita, kan sudah berkelana kemana-mana ya kan. Dan besok juga. Gak apa-apa. Closingnya kalau benar anak-anak juga gak apa-apa. Nice. Cukup ya. Perlu disambung benar ya kayak. Terakhir konser. Terakhir. Iso. Disambung ya. Terakhir ngomong apa saja? Terakhir tentang apa ya? Ini menggugah anak muda. Biar mengenal musik, terutama belajar klasik gitu kan. Sama kan ini representasi Lydia kan anak muda, ya kan. Yang benar masih muda kan ya? Sama seperti saya. Ya, untuk menggugah minat muda ke musik, terutama musik klasik ya. Nanti ya closingnya bebas lah. Iya. Oke. Siap, lanjut teman-teman. Kita masih bersama dengan Lydia Evania Lukito, pemain biola asal Surabaya yang akan pentas di kota Magelang ya. Ini saya ingin tahu nih Lydia, di era sekarang ya anak-anak muda, ini kan representasi anak muda ya. Representasi anak muda, Lydia sudah melanglang buana kemana-mana dengan biolanya ya kan. Nah, punya tips atau punya saran nggak untuk anak-anak muda sekarang di musik, khususnya musik klasik gitu. Musik klasik. Iya. Jadi ini untuk anak-anak yang belajar musik klasik. Iya, betul. Mungkin menggugah biar minatnya besar nih, terutama di biola kan masih terbatas barangkali ya. Iya. Nah, seperti apa sih? Kalau untuk saya pribadi sih sebenarnya nggak banyak ya. Cukup bersabar dan bertekun terhadap proses. Karena memang belajar musik, apalagi kalau yang serius itu tidak mudah.
Tapi returnnya itu satisfying sebenarnya. Oke, menarik ya. Jadi sabar tentu ya. Itu yang sabar, tekun, kerja keras gitu kan. Pasti menemui kejenuhan ya, pasti gitu kan. Tapi dengan sabar tetap berlatih dan ada mentor juga ya. Ada yang bantu, ada yang support, terutama di lingkup keluarga ya. Paling kecil lingkup keluarga untuk mendukung gitu kan. Jadi jangan takut teman-teman untuk belajar musik klasik ya. Belajar musik klasik asik ya. Asik. Ya, mungkin judulnya mungkin belajar musik asik gitu kan. Belajar musik klasik asik. Nah, iya ini terakhir barangkali Lydia untuk pertemuan kita ya, bincang santai Suara Merdeka kita. Mungkin ada kata-kata mutiara yang bisa disampaikan atau pesan apa untuk teman-teman Kedu TV official di sana. Aduh, apa ya? Sebenarnya nggak harus musik klasik ya, nggak harus apapun ya. Maksudnya belajar apapun itu nggak harus di musik juga, belajar dalam profesi apapun, menekuni apapun. Ya saya rasa memang dibutuhkan perjuangan dan kerja keras. Iya, perjuangan dan kerja keras teman-teman. Lydia ini sudah dari 4 tahun mengenal musik ya, sampai sekarang dan masih panjang ke depan. Betul. Ya. Saya sendiri juga masih harus banyak belajar, betul, termasuk saya belajar ya di podcast ini kan. Saya masih baru Lydia, jadi mungkin masih belepotan ya, enggak apa-apa. Kita namanya juga bincang santai ya, bisa. Oke teman-teman, itu perbincangan saya dengan Lydia, violinis dari Surabaya yang akan pentas nanti di Hotel Atria, dan saya ucapkan terima kasih untuk Hotel Atria Magelang yang sudah memfasilitasi tempat di sini, tempat yang asik ya, dan tempat yang konser nanti juga di sini. Kami ucapkan terima kasih.